Teman-teman, sesekali dalam hidup, kita pernah merasakan hal yang aneh. Ketika semuanya terlihat baik-baik saja, berjalan sesuai rencana, tapi entah kenapa, di dalam diri kita terasa kosong. Seperti ada sesuatu yang hilang, tapi kita sendiri tidak tahu apa itu. Dalam kisah ini, kalian akan mengikuti perjalanan seorang pemuda. Perjalanan yang jauh dan tidak biasa hanya untuk mencari sesuatu yang hilang itu. Sesuatu yang juga sering kita rasakan. Ada banyak pelajaran hidup di dalam cerita ini, dan akan sangat disayangkan jika kalian melewatkannya. Jadi, simak sampai akhir agar pesan penting di dalamnya bisa kita pahami dengan baik. Suatu ketika, di sebuah kota kecil yang tenang di selatan Perancis, hiduplah seorang pemuda bernama Adrien Laurent. Dari luar, hidup Adrien tampak sempurna. Ia baru saja lulus dari universitas ternama di Lyon dengan nilai tinggi. Orang tuanya bangga, teman-temannya iri, dan masa depannya terlihat jelas. Pekerjaan bagus, gaji stabil, kehidupan mapan. Tapi Adrien sendiri tidak merasakan hal yang sama. Di dalam dirinya, ada kekosongan yang sulit dijelaskan. Setiap hari, ia bangun dengan perasaan seperti sedang menjalani hidup orang lain. Semua rencana yang sudah disusun untuknya terasa seperti jalan lurus yang sempit. Aman, tapi menyesakan. Orang tuanya sering berbicara tentang masa depan cerah, tentang karier di perusahaan besar, tentang rumah di pinggiran kota, tentang kehidupan yang seharusnya. Adrien mendengarkan, tapi tidak benar-benar setuju. Bukan karena ia tidak menghargai usaha mereka, justru sebaliknya. Ia merasa terjebak oleh harapan itu. Hubungannya dengan orang tuanya juga tidak benar-benar hangat. Tidak ada pertengkaran besar, tapi juga tidak ada kedekatan yang tulus. Semuanya terasa formal, seperti peran yang dijalankan, bukan hubungan yang hidup. Satu malam, setelah makan malam keluarga yang terasa dingin meskipun penuh kata-kata sopan, Adrien duduk sendirian di kamarnya. Ia melihat tumpukan dokumen lamaran kerja di meja. Lalu ia melihat jendela. Di luar, langit malam terbentang luas. Gelap tapi terasa jujur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien mengakui sesuatu pada dirinya sendiri. Ia tidak ingin hidup seperti ini. Bukan karena hidup itu buruk, tapi karena itu bukan hidup yang ia pilih. Beberapa hari kemudian, tanpa banyak penjelasan, Adrien melakukan sesuatu yang tidak pernah ia rencanakan sebelumnya. Ia menarik seluruh tabungannya, uang yang seharusnya menjadi modal awal kariernya. Namun alih-alih menggunakannya untuk membangun masa depan seperti yang diharapkan orang lain, ia melakukan hal yang berbeda. Sebagian besar uang itu ia donasikan secara anonim ke sebuah organisasi sosial lokal. Sisanya hanya cukup untuk perjalanan. Ia tidak memberitahu siapapun tentang keputusannya. Tidak ada perpisahan panjang, tidak ada drama. Hanya sebuah catatan singkat yang ia tinggalkan di meja. Bahwa ia perlu pergi. Bahwa ia ingin menemukan sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan. Pagi itu, Adrien meninggalkan rumahnya tanpa menoleh ke belakang. Ia tidak membawa banyak barang. Hanya ransel sederhana, beberapa pakaian, buku catatan, dan peta Eropa yang sudah mulai usang. Di dalam hatinya, ada satu keyakinan yang terasa kuat. Bahwa dunia yang luas ini menyimpan jawaban yang tidak bisa ditemukan di ruang rapat atau layar komputer. Perjalanan itu bukan tentang tujuan, melainkan tentang kebebasan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Adrien merasa benar-benar hidup saat melangkah tanpa arah yang pasti. Ia mulai memperkenalkan dirinya dengan nama baru kepada orang-orang yang ia temui di perjalanan. Elio, sebuah nama yang tidak terikat masa lalu, sebuah identitas yang ia pilih sendiri.
Kereta pertama yang ia naiki membawa Adrien menjauh dari kota menuju pedesaan Italia Utara. Pemandangan berubah perlahan. Gedung-gedung tinggi berganti dengan ladang hijau, jalan kecil dan desa-desa sunyi. Adrien atau Elio duduk di dekat jendela, memperhatikan dunia yang selama ini terasa jauh dari hidupnya. Tidak ada jadwal, tidak ada rencana pasti. Hanya jalan di depan dan rasa ingin tahu yang perlahan tumbuh. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dan justru itulah yang membuatnya merasa bebas. Perjalanan Adrien, yang kini memperkenalkan dirinya sebagai Elio, membawanya melintasi perbatasan menuju Italia Utara. Kereta yang ia tumpangi berhenti di sebuah kota kecil yang tidak terlalu ramai. Ia turun tanpa alasan khusus, hanya mengikuti naluri. Kota itu sederhana, jalan berbatu, bangunan tua, dan suara percakapan yang terasa hangat meskipun ia tidak mengenal siapapun di sana. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar sendirian. Tidak ada keluarga, tidak ada teman, tidak ada rencana. Namun anehnya, ia tidak merasa takut. Hari-hari awal ia habiskan dengan berjalan kaki, menjelajahi kota, dan tidur di tempat seadanya. Kadang di penginapan murah, kadang di bangku taman saat cuaca bersahabat. Uangnya terbatas, tapi ia tidak terlalu memikirkannya. Baginya, yang penting adalah bergerak. Suatu sore, saat ia duduk di pinggir jalan kecil sambil memakan roti sederhana, seorang pria tua menghampirinya. Pria itu bernama Matteo. Ia bukan orang kaya. Pakaiannya sederhana, tangannya kasar seperti seseorang yang terbiasa bekerja keras. Namun, wajahnya tenang. Matteo memperhatikan Elio sejenak sebelum akhirnya duduk di sebelahnya tanpa banyak bicara. Mereka tidak langsung berbincang, hanya duduk melihat orang-orang berlalu. Beberapa saat kemudian, Matteo bertanya dengan santai, seolah sudah mengenalnya sejak lama. Ia menanyakan kemana Elio akan pergi. Elio tidak punya jawaban. Ia hanya berkata bahwa ia sedang berjalan. Matteo mengangguk pelan, seolah itu jawaban yang masuk akal. Tanpa banyak pertanyaan, Matteo menawarkan sesuatu yang sederhana, tempat untuk tidur. Bukan hotel, bukan sesuatu yang mewah, hanya gudang kecil di belakang rumahnya yang bisa digunakan sementara. Elio ragu sejenak, tapi akhirnya menerima. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, ia tidur di tempat yang terasa aman. Hari-hari berikutnya, Elio mulai membantu Matteo. Pekerjaannya tidak rumit, membersihkan halaman, memperbaiki pagar, atau membantu membawa barang. Tidak ada kontrak, tidak ada gaji tetap. Hanya makanan hangat, tempat tidur sederhana, dan percakapan yang jujur. Dari Matteo, Elio mulai melihat sesuatu yang berbeda. Pria tua itu tidak memiliki banyak harta, tapi hidupnya terasa utuh. Ia tidak terburu-buru. Ia tidak terlihat mengejar apapun, namun ia tampak cukup. Suatu malam, saat mereka duduk di luar rumah dengan langit penuh bintang, Matteo mengatakan sesuatu yang sederhana, tapi membekas. Bahwa banyak orang pergi jauh hanya untuk mencari sesuatu yang sebenarnya sudah dekat. Elio mendengarkan, tapi tidak langsung memahami. Baginya, perjalanan ini masih tentang menjauh. Menjauh dari masa lalu, menjauh dari tekanan, menjauh dari kehidupan yang tidak ia inginkan. Beberapa minggu berlalu, Elio mulai merasa nyaman, terlalu nyaman, dan itu membuatnya gelisah. Ia sadar jika ia tinggal lebih lama, tempat ini bisa menjadi rumah baru, sesuatu yang dulu ia tinggalkan. Suatu pagi, tanpa banyak penjelasan, ia berpamitan. Matteo tidak menahannya. Ia hanya mengangguk seperti seseorang yang sudah mengerti sejak awal bahwa Elio tidak akan tinggal lama. Sebelum pergi, Matteo memberinya sebuah benda kecil, pisau lipat tua. Bukan sesuatu yang mahal, tapi terlihat sering digunakan. Ia berkata, perjalanan panjang butuh lebih dari sekedar keberanian. Elio menerima tanpa banyak kata. Ia melanjutkan perjalanan, kali ini menuju utara. Meninggalkan kota kecil itu, meninggalkan seseorang yang tanpa sadar memberikannya pelajaran pertama, bahwa hidup sederhana tidak selalu berarti kekurangan. Namun, Elio belum henti mencari.
Ia masih percaya bahwa jawabannya ada di tempat yang lebih jauh, lebih liar, lebih bebas. Dan tanpa ia sadari, setiap langkah yang ia ambil justru membawanya semakin dekat pada sesuatu yang tidak ia rencanakan. Perjalanan Elio berlanjut ke arah utara. Ia menumpang kendaraan seadanya, kadang truk pengangkut barang, kadang mobil orang asing yang kebetulan searah. Tidak semua perjalanan nyaman, tapi ia mulai terbiasa. Dunia terasa luas, dan untuk sementara itu cukup. Ia melewati kota-kota kecil di Austria, lalu terus bergerak menuju pegunungan. Udara mulai lebih dingin, pemandangan berubah menjadi hutan lebat dan lembah yang sunyi. Di sebuah area perkemahan dekat danau, Elio berhenti lebih lama dari biasanya. Tempat itu tidak ramai, hanya beberapa orang yang tinggal sementara, para pelancong, pekerja musiman, dan mereka yang seperti Elio sedang mencari sesuatu. Di sana, ia bertemu dengan seorang wanita bernama Lena. Lena berbeda dari orang-orang yang pernah ia temui sebelumnya. Ia tidak terlihat seperti seseorang yang tersesat. Justru sebaliknya, ia tampak tahu kemana ia akan pergi, meskipun hidupnya juga tidak tetap. Ia bekerja serabutan, kadang membantu di kafe kecil dekat danau, kadang menjadi pemandu wisata untuk pendaki. Lena tidak banyak bertanya tentang masa lalu Elio, dan itu membuat Elio merasa nyaman. Mereka mulai menghabiskan waktu bersama, berjalan di sekitar danau, memasak makanan sederhana, duduk diam sambil melihat matahari terbenam. Tidak ada rencana besar, tidak ada pembicaraan berat. Hanya momen-momen kecil yang terasa cukup. Untuk pertama kalinya sejak meninggalkan rumah, Elio merasakan sesuatu yang berbeda dari sekedar kebebasan. Ia merasa terhubung. Namun perasaan itu datang dengan hal yang tidak ia duga. Ketakutan. Bukan takut kehilangan arah, tapi takut kehilangan kebebasannya. Ia mulai menyadari bahwa setiap hubungan, seberapapun sederhana, membawa keterikatan. Dan keterikatan berarti kemungkinan untuk terluka. Suatu malam, Lena bercerita tentang hidupnya, bahwa ia pernah mencoba menjalani hidup normal, pekerjaan tetap, rutinitas, rencana jangka panjang. Namun ia merasa tidak hidup. Karena itu ia memilih jalan yang berbeda. Tetapi, berbeda dengan Elio, Lena tidak mencoba melarikan diri. Ia hanya memilih cara hidup yang lebih jujur baginya. Perbedaan itu halus, tapi penting. Elio mendengarkan, tapi tidak sepenuhnya memahami. Baginya, kebebasan berarti tidak terikat pada apapun, tidak pada tempat, tidak pada orang, tidak pada masa lalu. Hari-hari berlalu dengan cepat, dan tanpa disadari, Elio mulai merasa ragu. Bukan tentang perjalanannya, tapi tentang dirinya sendiri. Apakah ia benar-benar mencari sesuatu, atau hanya berusaha menghindari sesuatu? Pertanyaan itu mulai muncul, tapi ia menekannya, karena menjawabnya berarti harus menghadapi hal yang selama ini ia tinggalkan. Suatu pagi, sebelum matahari terbit, Elio bangun lebih awal. Ia mengemasi barangnya dengan tenang. Tidak ada suara, tidak ada perpisahan panjang. Ia hanya meninggalkan secerik catatan kecil untuk Lena, ucapan terima kasih, dan permintaan maaf yang tidak dijelaskan. Ketika Lena bangun, Elio sudah pergi. Ia kembali ke jalan, melanjutkan perjalanan yang terasa semakin sunyi, meskipun dunia di sekitarnya tetap luas. Kali ini, langkahnya sedikit berbeda, lebih cepat, seolah-olah ia sedang mengejar sesuatu, atau mungkin melarikan diri lagi. Di kejauhan, pegunungan semakin tinggi, udara semakin dingin, dan tujuan yang sebelumnya samar mulai terasa lebih jelas di dalam pikirannya. Ia ingin pergi sejauh mungkin, ke tempat di mana tidak ada siapapun, tempat di mana ia bisa benar-benar bebas, tanpa gangguan, tanpa keterikatan, tanpa masa lalu. Namun, tanpa ia sadari, setiap langkah menjauh dari orang lain membuat sesuatu di dalam dirinya ikut menjauh. Dan kali ini, ia belum menyadarinya.
Setelah meninggalkan Lena, perjalanan Elio berubah. Jika sebelumnya ia masih berhenti, berbicara dan sesekali menetap, kini ia hampir tidak pernah tinggal lama di satu tempat. Ia terus bergerak ke utara, melewati Austria, masuk ke wilayah Jerman Selatan, lalu terus menuju daerah yang lebih terpencil. Kota-kota mulai jarang, jalanan semakin sepi. Ia sengaja memilih jalur yang tidak ramai, bukan karena tidak ada pilihan, tapi karena ia memang menghindari keramaian. Semakin jauh ia melangkah, semakin sedikit orang yang ia temui. Dan untuk pertama kalinya, kesunyian mulai terasa nyata. Bukan kesunyian yang menenangkan seperti di danau bersama Lena, tapi kesunyian yang panjang, kosong. Hari-harinya menjadi sederhana. Bangun saat matahari terbit, berjalan tanpa tujuan pasti, mencari makanan seadanya, beristirahat saat tubuhnya tidak kuat lagi. Tidak ada jadwal, tidak ada arah jelas. Namun tubuhnya mulai merasakan dampaknya. Persediaan uangnya semakin menipis. Ia mulai mengandalkan apa yang ada di sekitarnya. Buah liar, air sungai, dan sesekali bantuan dari orang yang ia temui di perjalanan. Tapi bantuan itu semakin jarang. Suatu sore, saat langit mulai gelap dan hujan turun perlahan, Elio menemukan sebuah bangunan tua di pinggir hutan. Bangunan itu terlihat sudah lama ditinggalkan. Dindingnya kusam, jendelanya sebagian pecah dan pintunya tidak terkunci. Ia masuk dengan hati-hati. Di dalam hanya ada ruang kosong, beberapa perabot rusak, dan debu yang menumpuk. Namun bagi Elio itu cukup. Tempat berlindung dari hujan, tempat untuk beristirahat. Ia menghabiskan malam di sana, dan malam itu terasa berbeda. Tidak ada suara manusia, tidak ada cahaya kota, hanya suara hujan, angin, dan hutan di sekitarnya. Untuk pertama kalinya, Elio benar-benar merasakan apa yang selama ini ia cari, kesendirian total. Awalnya terasa damai, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang menuntut. Ia bebas melakukan apa saja. Namun seiring waktu, sesuatu mulai berubah. Pikiran-pikiran yang selama ini ia hindari mulai muncul. Tentang rumah, tentang orang tuanya, tentang Lena, tentang dirinya sebelum semua ini. Tidak ada distraksi, tidak ada percakapan, tidak ada pelarian, hanya dirinya sendiri. Dan itu jauh lebih berat dari yang ia bayangkan. Keesokan harinya, hujan berhenti. Elio keluar dari bangunan itu dan melanjutkan perjalanan. Namun kali ini langkahnya tidak seringan sebelumnya. Ia mulai merasa lelah, bukan hanya secara fisik, tapi juga secara mental. Meski begitu, ia tetap berjalan, karena satu hal yang masih ia yakini, bahwa ia belum sampai, bahwa tempat yang ia cari masih lebih jauh lagi. Beberapa hari kemudian, ia akhirnya tiba di sebuah wilayah pegunungan terpencil di bagian utara Eropa. Tempat itu hampir tidak tersentuh, hutan lebat, sungai deras, dan tidak ada tanda kehidupan modern. Di sanalah ia menemukan sesuatu yang tidak ia duga. Sebuah kabin kayu tua tersembunyi di antara pepohonan. Tidak besar, tidak terawat, namun masih bisa digunakan. Pintu depannya terbuka setengah, seolah menunggu seseorang. Elio berdiri di depan kabin itu cukup lama, mengamati, memastikan tidak ada siapapun di dalam. Lalu ia masuk. Di dalam hanya ada beberapa barang lama, meja, kursi, dan sisa-sisa kehidupan yang pernah ada di sana. Tempat itu terasa sunyi, namun juga stabil. Untuk pertama kalinya, Elio tidak merasa perlu pergi lagi. Ia merasa sudah sampai, bukan karena tempat itu persempurna, tapi karena tidak ada lagi yang harus dikejar. Ia memutuskan untuk tinggal, setidaknya untuk sementara. Hari itu, tanpa ia sadari, bukan hanya akhir dari perjalanannya, tapi juga awal dari sesuatu yang jauh lebih sulit. Karena hidup di alam liar bukan hanya tentang kebebasan, tapi juga tentang bertahan,
dan Elio belum benar-benar siap. Hari-hari pertama di kabin terasa seperti kemenangan. Elio bangun dengan udara dingin yang segar, tanpa suara kendaraan, tanpa gangguan apapun. Hanya hutan, angin, dan dirinya sendiri. Ia mulai menyusun rutinitas sederhana, mencari air dari sungai kecil tak jauh dari kabin, mengumpulkan kayu untuk api, menjelajahi sekitar untuk memahami wilayahnya. Awalnya semua terasa seperti petualangan. Setiap hal kecil memberi rasa puas. Menyalakan api sendiri, memasak makanan sederhana, bertahan 1 hari lagi tanpa bantuan siapapun. Ia mulai menulis di buku catatannya tentang kebebasan, tentang hidup yang sebenarnya, tentang dunia yang ia tinggalkan. Ia merasa telah menemukan jawabannya, bahwa manusia tidak membutuhkan banyak hal untuk hidup. Namun perlahan realita mulai muncul. Persediaan makanan yang ia bawa semakin menipis. Buah liar tidak selalu tersedia. Cuaca tidak selalu bersahabat, dan tubuhnya mulai kehilangan energi. Ia mencoba berburu kecil-kecilan, namun itu tidak semudah yang ia bayangkan. Beberapa kali ia gagal. Beberapa kali ia hanya mendapatkan hasil yang tidak cukup. Rasa lapar mulai datang lebih sering, dan kali ini tidak bisa diabaikan. Hari-hari yang sebelumnya terasa ringan mulai terasa panjang. Dingin semakin menusuk, terutama di malam hari. Tidur tidak selalu nyenyak. Kadang ia terbangun karena suara hutan, kadang karena tubuhnya sendiri yang lemah. Namun yang paling terasa bukan itu, melainkan kesunyian. Tidak ada lagi suara manusia, tidak ada percakapan, tidak ada tawa. Hanya dirinya dan pikirannya. Ia mulai berbicara sendiri, bukan karena gila, tapi karena itu satu-satunya cara untuk mendengar suara manusia. Beberapa kali ia membuka buku catatannya dan membaca kembali tulisannya sendiri, seolah-olah mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua ini adalah pilihan yang benar. Suatu hari saat mencoba mencari tanaman liar untuk dimakan, Elio menemukan sesuatu yang tampak seperti solusi. Tanaman itu tumbuh cukup banyak di sekitar area. Ia pernah membacanya. Setidaknya ia merasa pernah. Tanpa benar-benar yakin, ia mengonsumsinya dalam jumlah kecil. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Namun beberapa hari kemudian, tubuhnya mulai bereaksi. Lemah, pusing, sulit bergerak. Ia tidak langsung mengerti penyebabnya. Ia hanya tahu bahwa kondisinya semakin memburuk. Di titik itu, untuk pertama kalinya, rasa ragu muncul dengan jelas. Bukan sekedar pertanyaan kecil, tapi kesadaran yang tidak bisa dihindari, bahwa ia mungkin telah meremehkan apa yang ia hadapi. Bahwa alam tidak peduli dengan idealisme. Bahwa kebebasan tanpa persiapan bisa menjadi bahaya. Hari-hari berikutnya menjadi lebih berat. Ia tidak lagi berjalan jauh. Lebih banyak diam di dalam kabin, menghemat energi, mencoba bertahan. Buku catatannya kini berisi tulisan yang berbeda. Tidak lagi tentang kebebasan, tapi tentang rasa lelah, tentang kesepian, tentang hal-hal yang dulu ia anggap tidak penting. Ia mulai mengingat wajah-wajah yang pernah ia temui, Matteo, Lena, dan bahkan keluarganya. Kenangan itu datang tanpa diminta, dan kali ini ia tidak menolaknya. Karena di tengah kesunyian yang panjang, ingatan adalah satu-satunya yang terasa hidup. Namun waktu terus berjalan, dan kondisi Elio tidak membaik. Kabin yang dulu terasa seperti tempat perlindungan, kini mulai terasa seperti batas. Batas antara apa yang ia inginkan dan apa yang sebenarnya ia butuhkan. Hari-hari di dalam kabin berjalan lambat. Elio tidak lagi menghitung waktu dengan pasti. Ia hanya tahu bahwa tubuhnya semakin lemah, dan setiap hari terasa lebih berat dari sebelumnya. Ia jarang keluar,
bukan karena tidak mau, tapi karena tidak mampu. Langkahnya goyah, tenaganya cepat habis. Bahkan untuk sekedar berdiri terlalu lama, ia harus menahan diri. Di dalam kabin, ia lebih sering duduk diam, melihat cahaya yang masuk dari jendela tua, mendengar angin yang melewati celah-celah kayu, dan merasakan waktu berjalan tanpa bisa ia hentikan. Buku catatannya kini menjadi satu-satunya tempat ia berbicara. Namun isi tulisannya berubah. Tidak lagi tentang perjalanan, tidak lagi tentang kebebasan, melainkan tentang hal-hal yang dulu ia abaikan. Ia mulai menulis tentang orang-orang yang ia temui, tentang Matteo yang memberinya tempat tanpa syarat, tentang Lena yang memberinya kehangatan tanpa menuntut apapun, dan perlahan ia menulis tentang keluarganya, hal yang selama ini ia hindari. Ia mengingat makan malam yang terasa dingin, percakapan yang canggung, harapan yang terasa berat. Namun kali ini ia melihatnya dari sudut yang berbeda, bukan sebagai tekanan, tapi sebagai bentuk perhatian yang tidak pernah ia pahami. Ia mulai menyadari sesuatu yang sederhana, tapi dalam, bahwa ia tidak benar-benar lari dari dunia. Ia lari dari hubungan, dari kedekatan, dari kemungkinan untuk terluka, dari hal-hal yang justru membuat hidup terasa berarti. Kesadaran itu datang terlambat, namun kali ini ia tidak menolaknya. Suatu siang dengan sisa tenaga yang ia miliki, Elio membuka kembali buku catatannya. Tangannya gemetar, namun ia tetap menulis. Kalimatnya tidak panjang, tidak rapi, tapi jelas. Bahwa kebahagiaan yang ia cari selama ini tidak pernah benar-benar ada dalam kesendirian. Ia menulis bahwa kebebasan yang ia kejar ternyata tidak lengkap, karena tanpa orang lain, semuanya terasa kosong. Ia berhenti sejenak, menatap tulisan itu lama, seolah baru benar-benar memahami apa yang ia tulis. Di luar, angin berhembus pelan. Hutan tetap sama, tenang, tidak berubah. Namun di dalam dirinya, sesuatu telah berubah. Untuk pertama kalinya sejak perjalanan ini dimulai, ia tidak ingin pergi lebih jauh. Ia ingin kembali. Bukan ke tempat tertentu, tapi ke orang-orang, ke hubungan, ke kehidupan yang dulu ia anggap sempit. Namun keinginan itu datang di saat yang sulit. Tubuhnya tidak lagi kuat. Ia mencoba berdiri, berjalan beberapa langkah keluar kabin, melihat sekeliling. Hutan itu luas, sunyi, dan kini terasa sangat jauh dari segalanya. Ia kembali masuk, duduk perlahan, dan menyadari satu hal yang tidak bisa ia abaikan lagi, bahwa mungkin ia tidak akan sempat kembali. Kesadaran itu tidak datang dengan panik, tidak dengan ketakutan besar, melainkan dengan keheningan, seperti menerima sesuatu yang tidak bisa diubah. Ia kembali membuka buku catatannya. Bukan untuk menulis tentang perjalanan, tapi untuk meninggalkan sesuatu, sebuah pesan terakhir, sederhana, jujur, tentang perjalanan jauh yang ia lakukan untuk mencari sesuatu yang hilang, namun sampai akhir hayatnya, ia tak menemukannya. Teman-teman, kadang kita merasa harus pergi jauh untuk menemukan arti hidup. Kita ingin bebas, lepas dari tekanan, dari orang lain, bahkan dari masa lalu kita sendiri. Tapi perjalanan seperti itu sering mengajarkan satu hal yang tidak kita sadari sejak awal. Bahwa kebebasan saja tidak cukup. Kita bisa memiliki ruang seluas apapun, waktu sebanyak apapun, dan hidup tanpa aturan apapun. Tapi tanpa orang lain, semua itu bisa terasa kosong. Cerita ini bukan tentang larangan untuk bermimpi atau menjelajah, bukan juga tentang salah atau benar dalam memilih jalan hidup. Ini tentang keseimbangan, tentang bagaimana manusia tetap membutuhkan hubungan, perhatian, dan kebersamaan, meskipun kita ingin terlihat kuat dan mandiri. Jadi, kalau hari ini kamu sedang merasa ingin menjauh dari semuanya, itu tidak salah. Tapi jangan lupa
Ada orang-orang yang mungkin diam-diam berarti untukmu. Dan mungkin yang kamu cari bukan tempat yang lebih jauh, melainkan cara untuk tetap berjalan tanpa benar-benar kehilangan mereka.